Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Akuntansi kelas B akan menjelaskan bab tentang Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Perkenalkan, nama saya Devi Pertiwi Ananda Putri, NPM 18215, ada Canta Nandiwardana, NPM 19291, ada Devi Rahmawati, NPM 19113, ada Muhammad Faisal Bahmid, NPM 19027, ada Ferisa Lucia, NPM 19045, dan yang terakhir ada Arya Putra Safi Pradana, NPM 19292. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Di sini itu dibagi menjadi 3 bagian prosedur. Yang pertama ada prosedur penerimaan kas dari over the counter sale, dan yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari cash on the delivery sales, dan yang ketiga ada prosedur penerimaan kas dari credit card sale. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur penerimaan kas dari over the counter sale. Lah, contohnya ini itu kita sebagai pembeli akan memesan sebuah pesanan kepada penjual atau kepada bagian sales. Lah, setelah itu bagian sales itu akan memberikan barang sesuai pemesanan kita. Dan saat kita ada di bagian kasa atau di bagian kasir, lah bagian kasa tersebut itu menerima barang dan kita akan melakukan melakukan transaksi secara langsung atau secara kredit atau secara uang tunai atau secara cek pribadi dan lain sebagainya. Setelah kita bayar ke kasir, barang itu akan kita terima, ya kan? Lah, setelah barang kita itu terima, uang yang dari kasa tersebut itu akan disetorkan ke sebuah bank, ya kan? Lah, di bagian akuntan yang ada di bank itu akan dicatat sebagai jurnal penjualan atau biasanya bisa dicatat sebagai jurnal penerimaan kas. Itu seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur penerimaan kas dari cash on delivery atau COD sales. Nah, di sini itu contohnya itu seumpama kita sebagai pembeli, ya kan? Terus kita sebagai pembeli itu memesan sebuah barang kepada penjual, ya kan? Saat penjual sudah melakukan proses atau sudah melakukan pemakingan gitu, barang yang akan dikirim ke pembeli. Lah, penjual ini itu datang ke kantor pos untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli yang sudah dipesan tadi. Setelah setelah penjual sudah datang ke kantor pos, setelah itu di kantor pos itu kurir akan mengirim paket atau mengirim barang itu tadi ke pembeli yang sudah memesan pemesanannya kepada penjual itu tersebut, dan kurir itu tadi memberitahukan kepada si pembeli bahwa pembayaran ini atau pengiriman barang ini itu dilakukan secara cash on delivery atau COD, seperti itu. Lah, setelah kurir datang ke rumah, setelah barangnya ada, pembeli harus membayarkannya secara langsung. Jadi sistemnya ada barang, ada uang, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur penerimaan kas dari credit card sale. Dan di sini itu contohnya kita sebagai pembeli akan memesan barang kepada penjual. Lah, si penjual ini tadi itu akan memproses pesanan kita, apa yang akan kita beli. Setelah penjual itu memproses apa yang akan kita beli, penjual itu akan mengirim barangnya kepada seseorang untuk dikirimkan barangnya kepada si pembeli itu tersebut. Setelah pembeli sudah menerima barang yang diterima itu tadi, pembeli harus melakukan pembayaran secara kredit dan harus mengisi slip kartu kredit itu tersebut. Setelah itu pihak bank itu setiap bulannya akan menyetorkan penagihan kepada pembeli itu tadi yang memegang kartu kredit itu tersebut, seperti itu. Selanjutnya, saya Muhammad Faisal Bahmid, NPM 027, akan menjelaskan sistem akuntansi penerimaan kas bagian fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli.
Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, ada fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang terakhir, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Selanjutnya, ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama, ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, ada otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas atau cash register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat, ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD atau cash on delivery yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Faktur penjualan COD atau cash on delivery. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Selanjutnya ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersama dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Terakhir ada rekap beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Contohnya 1 bulan. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Saya Feriza Lucia Islamia, NPM 045. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok
produk yang dijual. Yang keempat, kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Yang kelima, kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dan yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Selanjutnya, penjelasan unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada di dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama ada organisasi. Organisasi meliputi fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan meliputi yang pertama ada penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Dan yang keenam, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Selanjutnya, praktik yang sehat. Praktik yang sehat meliputi faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Dalam organisasi, sistem transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari wewenang. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan inter. Selanjutnya, bahkan alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Berikut ini disajikan dengan alir dokumen sistem penerimaan kas dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama ada over the counter sale, yang kedua cash on delivery sale, dan yang ketiga credit card sale. Selanjutnya yang pertama bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Di sini udah terpapar gambar dari bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Yang pertama ada bagian order penjualan, yang kedua bagian kasa, yang ketiga bagian gudang, yang keempat itu bagian pengiriman, dan yang kelima itu bagian jurnal, dan yang terakhir bagian kartu persediaan. Selanjutnya, saya Arya Putra Safi Pradana, NPM 1901-3010-292 akan melanjutkan bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari cash on delivery sale. Dalam gambar tersebut, COD sale dilaksanakan melalui perusahaan angkutan umum. Perintah COD sale direkam oleh bagian order penjualan di dalam dokumen faktur penjualan COD. Dalam faktur penjualan COD tersebut dicantumkan nomor bill of lading dan ruang untuk tanda tangan pelanggan sebagai bukti tanda terima barang. Faktur penjualan COD dikirimkan oleh bagian order penjualan kepada bagian pengiriman sebagai perintah untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Bagian pengiriman membuat bill of lading sebagai dokumen penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum.
Bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Gambar tersebut melukiskan bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Dalam gambar tersebut, sebelum bagian kasa mengisi kredit card sale slip harus diteliti dahulu bonaviditas pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi online langsung dari bank tersebut. Kredit card sale slip disertakan ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikredit oleh bank sebesar nominal kredit card sale slip dikurangi dengan kredit card fee. Sistem penerimaan kas dari piutang. Deskripsi kegiatan sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan dijual melalui penjualan kredit. Untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan: yang pertama, debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara memindah bukuan melalui rekening bank atau giro biliet. Yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Cancel check di Amerika Serikat. Cancel check adalah cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek telah dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Perjalanan cek sejak dikeluarkan sampai kembali ke tangan pihak yang mengeluarkan cek dilukiskan pada gambar tersebut. Dalam sistem perbankan, yang bank mengembalikan cancel cek kepada nasabah yang mengeluarkan cek, arus perpindahan uang antar individu dalam masyarakat menjadi lebih lancar. Bagi pihak membayar, cancel cek berfungsi sebagai bukti dokumenter yang sah setelah diterimanya pembayaran oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Sistem perbankan ini menjadikan arus lalu lintas uang antar individu menjadi lancar, karena pihak pembayaran dijamin oleh sistem perbankan bahwa uang yang dibayar akan diterima oleh pihak yang dituju oleh pembayar. Pihak pembayar dijamin oleh sistem perbankan akan memperoleh bukti penerimaan kas dari pihak yang dibayar berupa cancel cek yang dapat disimpan sebagai dokumen dalam arsip pembayaran. Pihak yang dibayar tidak perlu membuat bukti penerimaan kas dalam bentuk kwitansi, karena sistem perbankan dengan sendirinya menghasilkan bukti penerimaan kas berupa cancel cek yang telah dibubuhi tanda tangan endorsement oleh penerima pembayaran. Cancel cek di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia tidak mengembalikan cancel cek kepada nasabah yang mengeluarkan cek, karena sistem perbankan tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel cek. Pihak yang menerima pembayaran berkewajiban untuk membuat bukti dokumenter yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayar. Oleh karena itu, seringkali dalam menagih piutang, kreditur diwajibkan untuk menyerahkan kwitansi lebih dahulu sebelum cek diserahkan atau dikirim oleh debitur kepada kreditur. Aliran cek dalam sistem perbankan di Indonesia disajikan pada gambar tersebut. Saya, Devi Ramawati, NPM 113, akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Ada 5 fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi sekretariat. Fungsi ini berada di bagian sekretariat. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari debitur perusahaan. Fungsi sekretariat bertugas membuat daftar surat pemberitahuan berdasarkan surat pemberitahuan yang telah diterimanya bersama cek dari para debitur. Lalu fungsi yang kedua ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan ini ada di bagian penagihan. Apabila perusahaan melakukan penagihan piutang kepada debitur melalui penagih perusahaan, maka fungsi penagihan ini itu bertanggung jawab melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih dan yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga ada fungsi kas. Fungsi kas ini ada di bagian kasa.
fungsi kas ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat. Itu apabila penerimaan kas dari piutang itu dilaksanakan melalui pos. Namun apabila penerimaan kas dari piutang itu dilaksanakan melalui penagih perusahaan, maka fungsi penagihan ini bertanggung jawab fungsi kas ini maksud saya bertanggung jawab menerima cek dari fungsi penagihan. Nah, fungsi kas ini bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang telah diterimanya dari berbagai fungsi yang telah saya sebutkan tadi ke bank dalam jumlah yang penuh. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini ada di bagian jurnal dan bagian piutang. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Lalu yang kelima ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini ada di bagian pemeriksa intern. Fungsi pemeriksa intern ini bertanggung jawab melaksanakan penghitungan kas yang ada di fungsi kas secara periodik. Selain itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi bank. Fungsinya untuk mengecek ketelitian catatan kas yang telah dilakukan oleh fungsi akuntansi. Yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Ada 4 dokumen. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Dokumen ini tuh berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur, kemudian disertakan dengan cek yang dikirimkan melalui penagih perusahaan atau juga bisa melalui pos. Nah, bagi perusahaan yang telah menerima kas dari piutang, surat pemberitahuan ini itu digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang di dalam kartu piutang. Nah, itu di slide ada contoh bukti kas keluar yang isinya ada nomor cek, lalu ada tanggal dibayarkan kepada siapa, tanggal, nomor akun, keterangan, dan jumlah rupiah. Lalu di situ juga ada potongan apabila ada potongan dari jumlah rupiah yang akan dibayarkan. Yang kedua adalah daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Apabila penerimaan kas dari piutang dilakukan melalui pos, maka fungsi sekretariatlah yang bertugas membuka amplop surat, lalu memisahkan surat pemberitahuan dengan cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterimanya setiap hari. Namun, apabila penerimaan kas dari piutang dilakukan melalui penagih perusahaan, maka pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi penagihan. Di slide itu ada contoh daftar surat pemberitahuan yang dibuat oleh bagian sekretariat atau fungsi sekretariat, karena di situ ada tanda tangan untuk bagian sekretariat. Isi daftar surat pemberitahuan ada nomor urut debitur, nama debitur, bank debitur, lalu ada nomor cek, keterangan, dan jumlah rupiah, dan juga ada total jumlah rupiah. Yang ketiga adalah bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Dokumen ini dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersama dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Dokumen ini diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, lalu dipakai sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Di slide ada contoh dokumen bukti setor bank yang isinya ada tanggal, ada nama, nomor rekening, tanda tangan penyetor, dan juga ada jumlah rupiah. Dan di situ ada juga pengesahan bank, di mana itu untuk tempat tanda tangan dan cap dari bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Yang keempat adalah kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan dan diperuntukkan bagi debitur yang telah membayar utang mereka. Kwitansi dibuat dalam sistem perbankan, di mana tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer. Apabila cancel check dikembalikan kepada check issuer, maka kwitansi akan digantikan fungsinya oleh cancel check. Di slide ada contoh kwitansi.
Isinya ada sudah menerima cek dari, berarti itu yang membayarkan. Lalu ada sebesar, itu jumlah yang dibayarkan. Untuk adalah untuk apa jumlah tersebut dibayarkan. Lalu ada di bawah dipertegas jumlahnya dengan kotak hitam. Lalu ada tempat tanggal pembuatan kwitansi dan ada otorisasi dari Departemen Keuangan. Yang selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. 1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. 2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jadi hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan. Kecurangan tersebut bisa berupa penggunaan kas yang diterimanya dari debitur untuk kepentingan sendiri, lalu menutupi kecurangan itu dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. Yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan. Jadi dengan ini pembayaran akan lebih terjamin masuk ke dalam rekening giro perusahaan. 2. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih dan yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Jadi, fungsi penagihan tidak akan melakukan penagihan piutang lalu menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya, karena memang untuk melakukan penagihan harus atas dasar daftar piutang yang harus ditagih. Lalu yang ketiga ada pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi didasarkan atas surat pemberitahuan dari debitur. Yang selanjutnya adalah praktik yang sehat. 1. Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank. Jadi secara periodik, fungsi pemeriksa intern akan melakukan penghitungan kas dan hasilnya akan direkam dalam dokumen berita acara penghitungan kas. Setelah itu, kas akan segera disetor ke bank dalam jumlah yang penuh. 2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghadapi kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan bagian kasa dan penagih. Jadi karyawan yang langsung berhubungan dengan uang akan diasuransikan sehingga apabila ada resiko kerugian yang timbul, maka asuransi yang akan menanggungnya. 3. Kas dalam perjalanan harus diasuransikan cash in safe dan cash in transit insurance. Untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih, maka perusahaan dapat menutup asuransi dengan cash in transit. Untuk melindungi aset kas yang ada di tangan bagian kasa, perusahaan dapat menutup asuransi dengan cash in safe. Selanjutnya, saya Chandana Diwardana akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Di sini ada 3, yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan, yang kedua melalui pos, dan yang ketiga melalui logbox collection plan. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Menurut sistem pengendalian internal yang baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau zero billet. Dikarenakan penerimaan kas dari debitur dalam bentuk uang tunai memberikan peluang besar bagi penagih perusahaan untuk penyelewengan kas hasil penagih. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk cek tunai juga memberikan peluang bagi karyawan perusahaan untuk menggunakan cek yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu, kas dari piutang melalui penagih perusahaan harus dilaksanakan sesuai prosedur. Ini bisa dilihat prosedur-prosedurnya ada 1-8. Prosedur-prosedur ini bisa Anda lihat di gambar berikutnya ini. Nah, sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan bisa diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, yang pertama adalah bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Yang kedua,
bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Yang ketiga, bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Bagian keempat, bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima, bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam, bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerima kas kepada debitur. Tanda penerimaan kas kepada debitur. Yang ketujuh, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Yang kedelapan, bank perusahaan melakukan clearing atas cek ke bank debitur. Nah, ini bisa diilustrasikan ya. Selanjutnya, ada bagan alir penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Oke, sebentar. Nah, bagan alir dokumen sistem penerimaan kas melalui penagih perusahaan ini, bagian penagihan melaksanakan penagihan piutang berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh bagian piutang dasar kartu piutang atau arsip faktur yang belum dibayar. Hasil penagihan debitur dilaporkan oleh bagian penagihan melalui daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan surat pemberitahuan diserahkan oleh bagian penagihan kepada bagian piutang. Bagian piutang membandingkan hasil penagihan yang dilaporkan dalam daftar surat pemberitahuan dengan daftar piutang yang ditagih. Dengan cara ini, kegiatan bagian penagihan dicek oleh bagian piutang. Nah, daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan cek oleh bagian penagihan ke bagian kasa. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan kemudian menyetorkan cek ke bank. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Ini di dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti store bank. Nah, jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal adalah kas pada piutang usaha. Selanjutnya ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Ya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos juga harus dilaksanakan sesuai prosedur-prosedur seperti sistem penerimaan kas dari piutang penagih perusahaan. Nah, prosedur-prosedurnya itu bisa, ini dia, bisa Anda lihat di gambar ini. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos bisa diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama adalah bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Yang kedua, debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Yang ketiga, bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam, bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Yang ketujuh, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Yang kedelapan adalah perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya, ini ada bagan alir dokumen sistem terima kas dari piutang pos. Bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang pos yang disajikan pada gambar ini, jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka yang bertanggung jawab untuk menerima surat beserta cek adalah bagian sekretariat.
Bagian ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menyerahkan cek, dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa dan menyerahkan daftar surat pemberitahuan yang dilampiri tadi dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek ke bank. Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu berdasarkan pemberitahuan dari debitur. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang di dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti store bank. Ini adalah bagian alir dokumennya, bisa Anda lihat. Oke, selanjutnya sistem penerimaan kas dari piutang melalui logbox collection plan. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui logbox collection plan yaitu adalah yang terakhir dari yang ketiga tadi. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang debiturnya tersebar luas di berbagai wilayah geografis adalah: yang pertama adalah jika debitur harus mengirim cek langsung ke perusahaan, diperlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Dan yang kedua, cek clearing harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis sehingga memerlukan waktu 1-2 minggu. Ini dia langkah-langkah atau prosedur dari sistem piutang melalui logbox collection plan. Yang pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima perusahaan. Yang keempat, bank membuka daftar surat perusahaan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. Yang kelima, bank mengurus cek clearing. Yang keenam, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. Dan yang kedelapan, bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui logbox collection plan. Ini sistemnya bisa Anda baca. Pada gambar ini disajikan bagian alir dokumen sistem penerimaan kas melalui logbox collection plan. Nah, dalam gambar ini terlihat pengumpulan penagihan piutang dari pelanggan dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan PO Box di lokasi terdekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha pelanggan. Setiap hari, banyak yang ditunjuk oleh perusahaan diberi wewenang untuk membuka PO Box dan membuka surat-surat dari pelanggan yang berisi cek dan surat pemberitahuan. Cek yang diterima oleh bank kemudian diproses clearingnya, dan atas dasar hasil clearing tersebut, bank menerbitkan nota kredit. Bank membuat daftar surat pemberitahuan 2 lembar dan mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan serta nota kredit ke bagian sekretariat perusahaan. Bagian sekretariat kemudian mendistribusikan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk pencatatan berkurangnya piutang kepada debitur yang bersangkutan. Daftar surat pemberitahuan dan nota kredit ke bagian jurnal untuk pencatatan penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.